Akankah adidaya Amerika ambruk seperti Uni Soviet? Bayangkan, ini negeri yang dulu jadi simbol kemakmuran dan kekuatan global, kini sedang shutdown. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Sejak 1 Oktober 2025, lebih dari 4.100 pegawai federal dipecat dan ratusan ribu lainnya dirumahkan tanpa gaji. Museum Nasional tutup, riset kesehatan berhenti, bahkan pengawasan wabah penyakit ikut lumpuh. Kedengarannya kayak film distopia politik, tapi ini bukan fiksi, ini realita Amerika hari ini. Masalahnya bukan cuma politik yang buntu antara Demokrat dan Republik. Di balik itu, fondasi ekonomi Amerika mulai retak. Lihat tren global. Sejak 2022, porsi dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa dunia turun dari 59% jadi 55%. Negara BRIC mempercepat dedolarisasi, membayar minyak dan perdagangan antara mereka pakai yuan, rubel, atau rupiah. Bahkan Arab Saudi, sekutu lama Washington, sudah menandatangani kesepakatan minyak dengan China tanpa dolar. Dan di dalam negeri, utang nasional Amerika tembus 35 triliun dolar, setara lebih dari 120% PDB-nya. Bayangin, tiap bayi yang lahir di Amerika Serikat hari ini otomatis berutang lebih dari 100 ribu dolar. Sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma fase sulit atau awal dari keruntuhan ala Uni Soviet tahun 1991? Waktu itu, Uni Soviet juga tampak tak terkalahkan, kekuatan militer besar, pengaruh global luas, tapi sistem ekonominya rapuh, birokrasinya gemuk, dan elit politiknya sibuk saling menjegal. Kedengarannya familiar ya. Shutdown kali ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem politik Amerika modern ketika dua partai sibuk bertarung sementara rakyat jadi korban. PHK massal pegawai federal, layanan publik macet, dan pemerintah gak bisa sependapat. Ini bukan sekedar drama politik, tapi gejala disfungsi struktural. Jadi, akankah Amerika ambruk seperti Uni Soviet? Mungkin belum sekarang. Mereka masih punya dolar, teknologi, dan Hollywood. Tapi sejarah mengajarkan setiap adidaya punya tanggal kadaluarsa. Dan tanda-tandanya sudah mulai muncul dari dolar yang ditinggalkan, ekonomi yang timpang, sampai politik yang membusuk dari dalam. Mungkin bukan soal jika, tapi kapan. Dan kita sebagai generasi muda global perlu belajar satu hal penting. Tak ada kekuatan yang abadi. Yang abadi adalah bangsa-bangsa yang mau belajar, beradaptasi dan berdikari, bukan yang bergantung pada adidaya yang sedang sekarat. Dan ketika sang adidaya mulai retak, dunia punya kesempatan baru untuk menulis ulang peta kekuasaan. Pertanyaannya, siapkah Indonesia menjadi adidaya baru? Tulis pikiran kalian di kolom komentar.